Dalam instalasi jaringan, kenapa kita harus menggunakan VLAN dalam jaringan kita? Kenapa kita tidak memaksimalkan pembangunan jaringan hanya menggunakan konsep LAN saja? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat ilustrasi berikut. Terdapat gedung A dan gedung B dengan jarak 100 meter yang sama-sama terkoneksi dengan jaringan internet. Di gedung A, terdapat sumber internet yang kita dapatkan dari ISP dan Mikrotik sebagai server untuk manajemen bandwidth internet di gedung A dan di gedung B. Selain itu, gedung A dan gedung B juga terdapat ruangan manajer, wakil manajer, karyawan, dan teknisi. Jika instalasi jaringan hanya menggunakan konsep LAN saja, maka ilustrasi jaringan akan menjadi seperti berikut. Gedung A dan gedung B akan saling terhubung menggunakan 4 buah kabel dengan masing-masing kabel membawa data untuk masing-masing ruangan di gedung B. Lebih detail lagi, mari kita jabarkan lewat topologi jaringan. Mikrotik menerima sumber internet di port Ethernet 1, port 2 untuk ruang manajer, port 3 untuk ruangan wakil manajer, port 4 untuk ruangan karyawan, dan port 5 untuk ruang teknisi. Dalam instalasi jaringan LAN, kita harus menambahkan switch hub di setiap titik dari masing-masing port Mikrotik yang selanjutnya akan dibagi lagi untuk akses point yang ada di gedung A dan di gedung B. Itu artinya, kita harus menarik kabel sebanyak 4 kali 100 meter dari gedung A ke gedung B, yang kemudian di gedung B akan dihubungkan lagi ke akses point masing-masing di ruangan. Dari ilustrasi dan topologi jaringan yang hanya menggunakan konsep LAN saja, bisa diambil kesimpulan bahwa instalasi akan membutuhkan banyak perangkat switch hub dan kabel LAN sebagai penghubung ke gedung B. Jika harga switch hub gigabit di marketplace seharga Rp250.000 per satu unit dan kabel LAN Cat 6 per satu roll 305 meter itu seharga 1,6 juta, maka dari ilustrasi dan topologi instalasi jaringan LAN, total pengeluaran adalah kurang lebih 4,2 juta belum ditambah dengan kebutuhan RJ45 untuk di setiap titik kabel LAN dan Mikrotik sebagai server manajemen bandwidth. Nah, selanjutnya mari kita bandingkan dengan ilustrasi dan topologi menggunakan jaringan VLAN. Gedung A dan gedung B akan saling terhubung dan hanya menggunakan satu kabel saja dengan membawa data 4 VLAN yang ada di gedung B. Lebih detail, mari kita jabarkan lagi lewat topologi jaringan. Mikrotik menerima sumber internet di port 1 Ethernet, port 2 akan digunakan sebagai parent dari VLAN dan media jalur komunikasi untuk mengantarkan VLAN ke switch manage. Di switch manage, kita menentukan port yang akan digunakan sebagai media jalur komunikasi ke arah Mikrotik dan ke arah switch manage di gedung B. Nah, port yang berperan sebagai media jalur komunikasi dan membawa data VLAN ini kita namakan port trunk. Dari ilustrasi dan topologi jaringan yang menggunakan konsep VLAN, bisa diambil kesimpulan bahwa instalasi hanya membutuhkan 2 switch manage dan tidak lebih dari 1 roll kabel UTP saja. Nah, jika harga switch manage 8 port gigabit di marketplace itu seharga Rp555.000 per satu unit dan switch manage untuk 5 port gigabit itu seharga Rp415.000 dan kabel LAN paket 6 per satu roll itu 1,6 juta, maka dari topologi ini total pengeluaran adalah kurang lebih Rp2.565.000 belum ditambah dengan kebutuhan RJ45 di setiap ujung titik kabel LAN yang secara jumlahnya tentunya lebih sedikit dibandingkan kalau kita menggunakan konsep LAN saja.
Dengan demikian, VLAN sangat berguna bagi organisasi yang memiliki jaringan komputer besar dan membutuhkan pengelolaan yang efisien. Selain dapat mengefisiensikan biaya dalam instalasinya, VLAN mempermudah pengelolaan jaringan dengan membagi jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terorganisir, sehingga mempermudah pemantauan dan troubleshooting jika terjadi masalah di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman.